Cekcok lahan parkir, seorang pria di Samarinda ditembak dengan senapan angin. Kasus korupsi dana hibah desain besar olahraga nasional, ex-ketua Debon Kaltim divonis 4 tahun penjara, ex-Kadispora 2 tahun 6 bulan. Tak hadir saat aksi unjuk rasa, mahasiswa sampaikan mosi tak percaya kepada seluruh anggota DPR RI Dapil Kalsel. Peringati Hari Lingkungan Hidup, pemuda dan pelajar di Balikpapan gelar gerakan bersih pantai. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Senang kami dapat kembali menyapa Anda dalam Kompas Pagi hari ini 23 Juni 2026. Saudara, seperti biasa selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya seputar Pulau Kalimantan juga telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya Fidzi Herwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Saudara, seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur menembak rekannya menggunakan senapan angin hingga peluru bersarang di paha korban. Peristiwa ini, saudara, dipicu pelaku tidak terima lahan parkirnya dikelola rekannya. Inilah detik-detik pelaku bernama Lamani 46 tahun memegang senapan angin ditemani 2 orang rekannya. Mereka terekam kamera pemantau saat mencari korban yang merupakan tetangga. Dalam keadaan mabuk, pelaku mendapati korban di rumah keluarga. Sempat cekcok, pelaku langsung menembak korban hingga peluru bersarang di paha kiri. Korban saat itu pula langsung dilarikan ke rumah sakit Awe Syahrani. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam 13 Juni lalu di Jalan Karya Baru RT 10 Sempaja Selatan. Polisi bilang peristiwa ini dipicu rebutan lahan parkir. Pelaku diamankan usai babak belur di amuk massa dan mengalami luka serius hingga dilarikan ke rumah sakit yang sama. Pelaku merupakan residivis kasus penganiayaan yang baru keluar dari penjara. Motif pelaku diduga karena tidak terima lahan parkirnya dikelola korban saat dirinya mendekam setahun di penjara. Motifnya sebetulnya dendam lama. Jadi pelaku ini dulunya berkuasa di parkiran, melakukan pengelolaan parkiran di Migacoan yang ada di Waitasim. Kemudian setahun yang lalu pelaku ini ada melakukan tindak pidana, kemudian dia menjalani hukuman sekitar setahun lebih. Nah, pada saat dia di dalam penjara, si korban inilah yang mengelola parkiran itu. Nah, tiba-tiba sekarang pelaku ini baru keluar dari penjara, kemudian cekcok, mungkin terkait motifnya kalau menurut kami adalah bagi hasil. Korban Rusli 47 tahun menjalani operasi pengangkatan proyektil senapan angin di pahanya dan dirawat 1 minggu di Rumah Sakit Awe Syahrani. Pada Sabtu sore 20 Juni korban membaik dan dipulangkan dijemput keluarga. Pihak keluarga menuntut pelaku dihukum sesuai perbuatannya meski sebelumnya keluarga pelaku meminta damai. Cari sepupu saya itu bawa senapan. Enggak ada dengar masalah sebelumnya? Enggak ada. Korban dengan pelaku hubungannya apa? Teman. Teman ya? Iya. Pelaku tinggal di dekat situ juga? Pelaku di RT sebelah, sepupu saya itu di RT sebelah. Cuman satu RT, cuman sepupu saya ini tinggal di RT 10. Kejadiannya di RT 10? Iya. Bu, untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Bu? Saat ini ya, hitungannya baru selesai operasi kan. Hari ini boleh keluar. Saat ini pelaku dilaporkan juga sudah dipulangkan dan masih mendapat perawatan intensif akibat luka serius. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sorotan selanjutnya. Saudara, ex-ketua pelaksana desain besar olahraga nasional atau Debon Zairin Zain dan ex-kepala dinas pemuda dan olahraga Kalimantan Timur Agus Hari Kesuma menjalani sidang vonis kasus korupsi dana Debon di Pengadilan Negeri Samarinda pada Jumat sore 19 Juni. Meski hakim menyatakan tidak ada kerugian negara, namun keduanya dinilai menyalahi kewenangan terkait penerimaan honorarium. Ex-ketua pelaksana Debon Kaltim Zairin Zain divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus korupsi dana Debon Kaltim. Meski dalam pembacaan putusan, hakim tidak menemukan adanya kerugian negara.
Zairin tetap divonis bersalah karena menerima honorarium 219 juta rupiah meski sudah dikembalikan ke negara. Hakim menilai organisasi The Bond tersebut juga tidak sesuai aturan yang ada, sehingga dana hibah yang diterima dari Pemprov Kaltim melalui Dispora senilai 30,9 miliar rupiah pada tahun 2023 dianggap menyalahi. Jatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan catatan apabila ada denda tersebut tidak bayar, saya menjalani pidana penjara selama 8 hari. Ya. Kuasa hukum Zairin Zain menyebut dalam kasus ini unsur korupsi justru tidak terpenuhi lantaran Zairin terbukti tidak menyebabkan adanya kerugian negara dan memperkaya diri. Pihaknya pun akan pikir-pikir selama 7 hari apakah nanti akan mengajukan banding. Korupsi itu harus ada kerugian negara, unsur esensialnya di situ. Tanpa kerugian negara yang dikatakan tadi oleh majelis yang dalam persidangan tadi yang menyatakan tidak ada uang pengganti, tidak ada kerugian. Menurut hakim tidak ada kerugian. Nah kalau tidak ada kerugian, ya tidak ada korupsi. Ya tidak ada korupsi itu. Logikanya begitu. Yang dikembalikan 200 juta sekian itu kan? Itu honor Pak. Itu honornya terdakwa yang dia terima selama ini. Itu hasil kerjanya sebagai sekretariat itu, kepala pelaksana itu, dan bukan cuma dia, banyak. Sementara itu, ex-Kadispora Kaltim Agus Hari Kesuma divonis 2 tahun 6 bulan penjara meski tidak terbukti korupsi. Vonis tersebut dijatuhkan lantaran menyalahi kewenangannya menerima honorarium 219 juta rupiah meski sudah dikembalikan saat penyidikan. Kuasa hukum Agus Hari menyebut putusan ini aneh lantaran kliennya tidak terbukti korupsi. Kami pikir-pikir, masih ada waktu 7 hari untuk melakukan upaya apakah kami banding atau menerima. Kami akan koordinasi dulu dengan pihak prinsipal apa beliau menerima atau tidak. Tadi di dalam putusan Pak. Tapi yang jelas seperti apa yang disampaikan oleh kawan kami tadi itu, esensi daripada perkara ini adalah kerugian negara. Iya. Dan dalam putusan hakim pun tidak ada kerugian negara. Jadi kalau menurut kami putusan yang aneh. Pak Agus ada yang mau disampaikan Pak? Atas putusan tersebut, kuasa hukum ex-Kadispora akan mengambil langkah pikir-pikir selama 7 hari apakah akan mengajukan banding. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Yang juga jadi sorotan saudara, lonjakan harga gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg kian meresahkan warga Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Merespons keluhan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Polres Balangan menggelar sidak gabungan. Melonjaknya harga gas subsidi LPG 3 kg membuat warga di kawasan Komplek 25B Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan terbebani. Harga jual di tingkat pengecer melonjak tajam jauh di atas harga eceran tertinggi pemerintah. Di pengecer harganya sudah menyentuh angka Rp35 hingga Rp40.000 per tabung. Seorang pengecer, Saryani, bilang tingginya harga tersebut lantaran ia mendapatkan pasokan dari tangan ketiga. Jika membeli langsung di pangkalan, warga harus antre hingga 2 jam dengan syarat membawa kartu tanda penduduk serta dibatasi 2 tabung per orang. Kalau yang sekarang kan 40, tapi itu kan ajalnya sudah tangan ketiga. Kalau di pangkalan memang murah, cuma antrinya kan 2 jaman. Satu orang dapat 2 biji. Harganya 22, ada yang 21 pakai KTP. Nah, kalau ajalnya kan bisa antri. Tapi takut lihat ya pangkalan, adakah ajal untuk antri? Itu ada. Jadi tinggi itu pian nukar sudah harga tinggi kan? Berapa pian nukar kial? 33. Itu orang harga 40 tuh banyak yang nukar kial? Banyak kan? Malah orang minta tinggal deh katanya. Merespons anomali harga tersebut, tim unit tindak pidana tertentu atau Tipiter Polres Balangan mengupayakan pengawasan secara aktif dan memperketat pengaliran konsumsi mulai dari tingkat agen pangkalan sampai ke tangan masyarakat. Selain itu, polisi juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut guna menyelidiki kemungkinan adanya praktik spekulan yang menyebabkan harga meroket tajam. Kalau kelangkaan ada mungkin karena berbenturan dengan adanya hari libur kemarin.
untuk penyaluran padahal normal-normal aja, cuma mungkin karena ada kendala libur dan ya itu ada kios-kios yang mungkin menjual harga ke masyarakat yang lebih tinggi, akhirnya mereka tuh menjual agak tinggi juga ya. Ya itu untuk yang harga 40.000 tuh ya emang benar adanya, makanya kami akan menindaklanjuti untuk mendalami isu tersebut. Ya mungkin memungkinkan, tadi kami sudah koordinasi juga sama pihak pangkalan, nanti pada saat penyaluran datang dari agen agar segera menginformasikan ke kami, beri kami backup untuk penyalurannya nanti. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau membeli secara berlebihan. Disperindak memastikan stok di agen dan pangkalan aman dan alur distribusi lancar. Untuk stok itu aman dan distribusi lancar. Dari Pertamina ke agen itu lancar, kemudian dari agen ke pangkalan itu sudah sesuai jadwal. Dan hari ini kita melakukan pengawasan ke agen juga sesuai jadwal. Diharap karena informasi dari agen dan pangkalan itu stok aman dan distribusi lancar, himbau kepada masyarakat agar tidak panik buying karena stok kita aman. Guna memastikan stabilitas jangkauan daya beli warga kembali kondusif, polisi dan Disperindak menegaskan akan terus melakukan operasi pengawasan rutin hingga harga di tingkat pasaran kembali normal. Kompas TV, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke berita mengenai 4 poin tuntutan mahasiswa se-Kalimantan Selatan. Termasuk di dalamnya evaluasi program makan bergizi gratis disepakati oleh DPRD Provinsi Kalsel. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka, berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI dan pemerintah pusat serta memfasilitasi dialog pembahasan lanjutan. Usai aksi demonstrasi yang menyoroti evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, penurunan harga bahan bakar minyak, penolakan revisi Undang-Undang Polri, hingga desakan agar pemerintah memprioritaskan aspek pendidikan, gerakan yang berlangsung 2 kali ini membuahkan kesepakatan kedua belah pihak. 4 poin tuntutan yang dilayangkan resmi ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Kalsel dan dijadwalkan akan dibawa langsung ke gedung DPR RI pada hari Senin. Ketua DPRD Kalsel memastikan poin-poin tuntutan tersebut akan diantarkan langsung ke leading sektor yang menangani. Ia juga berkomitmen akan terus membuka ruang diskusi terkait tuntutan yang diajukan. Komisi 4, begitu juga ada Komisi 3 yang ke Jakarta, nanti langsung dia mengantar itu langsung ke leading sektornya yang menangani. Ya bukan mengantar hanya lewat satpam, lewat administrasi, harus diadakan rapat seperti ketua ngantar kemarin. Tadi sudah siap ada yang ngantarnya. Kapan ketua tadi? Hari Senin berangkat. Langsung ke anggota DPR-nya. Langsung anggotanya. Kalau bisa diadakan kajian-kajian, bukan kajian. 22 hari Senin. Usai mendapatkan komitmen hitam di atas putih, mahasiswa bilang akan terus mengawal proses penyampaian aspirasi hingga ke tingkat pusat dan meminta agar DPRD menjalankan proses pengantaran ini secara terbuka dan transparan, termasuk dengan memberikan dokumentasi saat menyerahkan tuntutan di Senayan. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Supian Haka bagaimana hari ini transparansi daripada Bapak untuk kiranya ada liputan media sosial yang kiranya pengantaran dan juga transparansi daripada apa yang sudah disampaikan Bapak terkait di Senayan sana, seperti itu. Dalam aksi jilid 2 ini, mahasiswa memilih mengubah diksi tuntutan yang sebelumnya menolak atau meminta pemberhentian MBG, kini menjadi desakan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Sementara, ketidakhadiran 11 anggota DPR RI daerah pemilihan Kalsel turut dicari mahasiswa melalui selembar kertas yang juga dipegang Ketua DPRD. Mahasiswa memastikan kehadiran para wakil rakyat asal Banua sangat dibutuhkan, bukan hanya pada kesempatan ini, namun juga dalam mengawal aspirasi lain yang memerlukan wewenang di tingkat pusat. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, mahasiswa taburkan bunga di atas foto anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan. Simbol kecewa karena kembali tidak datang ke Banjarmasin. Mahasiswa juga menyatakan mosi tidak percaya sebagai bentuk protes atas absennya wakil rakyat dalam menyerap aspirasi publik. Tuntutan mahasiswa agar 11 anggota DPR RI Dapil Kalsel datang untuk berdialog langsung dalam aksi mereka pada Jumat 19 Juni 2026 tak terpenuhi. Seluruh wakil rakyat tersebut tidak ada yang hadir dengan alasan bertepatan dengan agenda kedinasan yang telah terjadwal.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpia Rahman bilang, anggota DPR RI Dapil Kalsel meminta maaf dan meminta agar hasil dialog dan tuntutan mahasiswa dikirimkan untuk ditindaklanjuti di tingkat pusat. Namun demikian, dengan penuh rasa hormat dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, saya menyampaikan bahwa tidak dapat hadir secara langsung pada agenda audiensi tersebut. Hal ini dikarenakan pada waktu yang bersamaan, saya harus menunaikan tugas kedewanan negara yang telah dijadwalkan sebelumnya, yaitu persiapan kunjungan kerja dan rapat tim perumus Undang-Undang Perampasan Aset. Merespons hal tersebut, mahasiswa menyatakan kecewa dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Kami hari ini mahasiswa dan juga masyarakat Kalimantan Selatan menyatakan sikap bahwa masih tidak percaya dengan yang namanya DPR RI Dapil Kalimantan Selatan. Karena kami ingin benar-benar berdialektika, kami ingin benar-benar berdialog dengan yang namanya perwakilan. Dalam aksi ini, mahasiswa menaburkan bunga melati pada foto anggota-anggota DPR RI Dapil Kalsel sebagai bentuk kekecewaan. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah ibu-ibu di Pontianak demo dukung keberlanjutan program MBG. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Tugu di Gulis Untan, Pontianak. Mereka menyatakan mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Aksi damai kembali digelar di kawasan Bundaran Tugu di Gulis Untan, Pontianak oleh sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalbar. Tidak hanya membawa beragam spanduk, massa yang mengaku sebagai emak-emak ini juga menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG dan menuntut pemerintah menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Kami Aliansi Masyarakat dan Ormas Kalimantan menyatakan dukungan penuh terhadap MBG. Bagi kami MBG bukan sekedar program bagi-bagi makanan. Ini adalah langkah konkret negara hadir memastikan bahwa anak kalian tetap makan dan dalam situasi tidak kelaparan. Program MBG dinilai menaungi beberapa rantai pasokan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pelaku UMKM, tenaga kerja dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi, nelayan, peternak, termasuk para petani. Tentunya Presiden sudah memperhitungkan dan sudah memilah dan memilih mana yang pro rakyat. Tentunya untuk kesejahteraan rakyat, beliau memberikan program-program yang bermanfaat untuk keseluruhan. Jadi dengan adanya MBG ini ribuan tenaga kerja sudah terserapkan, ribuan mahasiswa telah merasakan manfaat dengan adanya MBG ini. Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat dari polisi. Usai berorasi, massa membubarkan diri dengan tertib. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Masih dari Pontianak, saudara, pemerintah Kota Pontianak siap mengintensifkan program normalisasi saluran, terutama parit primer yang mengalami penyumbatan dan pendangkalan. Selain pompanisasi, Dinas PUPR turut menerjunkan alat berat untuk mengendalikan genangan banjir yang kerap terjadi. Pasca sejumlah jalan utama tergenang banjir, pemerintah Kota Pontianak langsung melakukan tindakan penanganan. Sejumlah upaya pemeliharaan dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Selain pompanisasi, Dinas PUPR turut menerjunkan alat berat untuk mengeruk beberapa saluran air. Program normalisasi ini diintensifkan pada parit primer yang mengalami penyumbatan dan pendangkalan, seperti di kawasan Parit Tokaya, Bansir, Jalan Purnama, Pancasila, Danau Sentarum, dan di bawah jembatan kecil. Kita akan membeli 2 set mobil pompa ini untuk mendukung percepatan
mengalirkan air dari kawasan-kawasan yang tergenang ke parit atau ke Sungai Kapuas. Nah, pemeliharaan berkala yang sudah kami lakukan itu antara lain normalisasi parit-parit primer. Parit-parit primer ini kan menampung air-air yang ada di dalam kawasan tergenang ataupun di parit-parit tersier ataupun parit sekunder. Nah, kemudian kami juga membersihkan sampah-sampah yang ada di bawah-bawah jembatan. Kita ke informasi lain. Saudara, meski sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dilakukan secara daring, namun calon siswa bersama orang tua tetap memilih datang langsung ke SMA Negeri 1 Banjarmasin di hari pertama pendaftaran. Mereka memanfaatkan layanan konsultasi dan pendampingan panitia guna mengantisipasi kesalahan input data maupun salah dalam memilih jalur penerimaan. Hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA di Kota Banjarmasin langsung diserbu sejumlah calon siswa dengan pendampingan ketat orang tua. Seperti yang terlihat di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Meski proses pendaftaran utama sebenarnya dapat diakses dari rumah secara online, para calon siswa tetap memilih untuk hadir di sekolah. Rata-rata mengaku sangat khawatir jika proses mandiri di rumah mengalami kekeliruan teknis seperti gagal mengunggah dokumen persyaratan hingga salah menentukan jalur seleksi yang dituju. Di sekolah langsung banyak hal-hal yang kurang bisa ditanyakan. Kalau di rumah langsung kirim, takutnya ada yang tidak terisi atau tidak lengkap data-datanya. Fenomena tingginya antusiasme orang tua yang tetap datang ke sekolah saat SPMB online ini diakui pihak manajemen sekolah sudah menjadi rutinitas tahunan. Mengantisipasinya, pihak sekolah telah menyediakan fasilitas perangkat komputer dan operator khusus. Fasilitas ini diutamakan bagi calon siswa yang tidak memiliki akses internet memadai di rumah mereka. Jadi memang dari dulu sampai sekarang meskipun ada online, jadi ada orang tua yang merasa khawatir kalau mereka mendaftar salah, itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan orang tua di sekolah biasanya itu adalah konsultasi. Anak saya ini pasnya mengambil apa, kayak gitu. Nah, itu tugas panitia yang informasi untuk menjelaskan. Misalkan rumahnya dekat, dia nggak perlu pakai prestasi, tapi cukup domisili. Misalkan seperti itu. Pada SPMB tahun ajaran 2026-2027 ini, SMA Negeri 1 Banjarmasin membuka kuota daya tampung sebanyak 360 siswa baru yang akan dibagi secara merata ke dalam 10 rombongan belajar atau rombel. Proses verifikasi dokumen fisik seperti kartu keluarga untuk jalur domisili dan sertifikat kejuaraan untuk jalur prestasi akan dikawal ketat oleh tim operator agar seluruh proses seleksi dapat berjalan tepat sasaran. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih dari Kalimantan Selatan, saudara. Takut anak tertinggal dalam proses akademik, sejumlah orang tua anak berkebutuhan khusus di Kota Banjarmasin lebih memilih jalur sekolah luar biasa atau SLB. Langkah ini, saudara, diambil demi mendapatkan tumbuh kembang dan pola ajar yang lebih maksimal. Mendapatkan pola ajar yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan anak menjadi alasan utama sejumlah orang tua siswa berkebutuhan khusus untuk memantapkan pilihan pada jalur sekolah luar biasa atau SLB. Bagi mereka, mengikuti saran dan rekomendasi medis jauh lebih baik, agar anak-anak tidak mengalami tekanan psikologis belajar jika dipaksakan masuk ke sekolah umum reguler. Antusiasme yang tinggi bukan tanpa alasan, karena para orang tua menilai tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus sangat bergantung pada pola pendampingan yang telaten serta adaptif. Takutnya kalau di sekolah umum anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran kan itu pelajarannya kan anaknya harus mengikuti terus tuh setiap hari kan harus kan maksudnya tuh hari ini harus pelajarannya hari besok kan beda lagi. Kalau anak kayak gini kan belum tentu bisa langsung mengikuti. Kalau di sini, kalau di SLB kata dokter tuh gurunya yang mengikuti anaknya. Untuk bisa masuk ke SLB Negeri 2 Banjarmasin, orang tua harus menghadapi proses seleksi yang cukup ketat. Pada sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, pihak sekolah diwajibkan melakukan tahap asesmen awal. Langkah dilematis ini terpaksa diambil karena terbatasnya daya tampung kelas yang hanya memiliki kuota sekitar 70 kursi.
di mana untuk satu kelas tingkat sekolah dasar maksimal diisi 5 anak. Sementara untuk tingkat SMP dan SMA maksimal hanya 8 anak per kelas. Karena ini sekolahan favorit, banyak yang mendaftar ke sini, jadi kita keterbatasan ruang dan guru untuk menerima semua yang mendaftar di sini. Jadi itu salah satu alasan kami mengadakan asesmen supaya untuk menjaring anak-anak yang sudah siap belajar dan yang belum siap itu terpaksa kita alihkan ke terapi dulu sebelum masuk sekolah. Melalui proses asesmen dan penempatan kelas yang spesifik ini diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus di Banjarmasin bisa mendapatkan hak pendidikan serta pendampingan yang maksimal tanpa diskriminasi. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Timur, Saudara, jelang tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan akui masih mengalami kekurangan tenaga guru, baik untuk tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama negeri. Kota Balikpapan saat ini masih kekurangan guru atau tenaga pengajar. Sebagai solusi atas kekurangan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan merekrut 200 tenaga pengajar melalui program guru penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik menjelaskan, rekrutmen ini dilakukan karena penerimaan guru honorer sudah ditiadakan sesuai aturan dari pemerintah pusat. Para guru PJLP ini akan dikontrak selama 6 bulan terhitung hingga Desember 2026 dengan hak dan kewajiban yang sama dengan guru PJLP tahap pertama. Disdikbud tegaskan, saat ini total guru di Balikpapan baru mencapai 4.000 orang, padahal kebutuhan ideal guru untuk SD dan SMP adalah 6.000 orang. Untuk mengatasi kekurangan jangka panjang, pemerintah Kota Balikpapan juga telah mengusulkan penerimaan guru melalui jalur pegawai negeri sipil sebanyak 100 orang. Dibuka, udah tutup pendaftarannya. Kita nambah lagi sekitar 200 guru. Ada berapa mapel, ada SD, ada SMP. Ada SD dan SMP 200 itu ya, Pak? Hak mereka sama dengan yang tahap 1? Sama dengan tahap 1, nggak ada bedanya. Cuman kita kontrak 6 bulan sampai dengan Desember. Oh, 6 bulan. Ya. Itu memang untuk menutupi kekurangan guru. Iya. Kemungkinan tahun depan lanjut lagi? Kemungkinan kita lihat tahun ini pengadaan guru melalui PNS. Oh, PNS sekitar 100, berarti kita akan mengurangi mapel-mapel apa yang ada, guru-guru apa yang ada, berarti PJLP-nya kita kurangi tahun depan. Oh, tahun ini ada pengusulan guru PNS ya, Pak? Kurang lebih 100. Irfan Taufik juga bilang jika usulan penambahan guru melalui jalur PNS atau ASN disetujui, maka jumlah perekrutan guru melalui program PJLP akan dikurangi secara bertahap. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. MTQ ke-37 Provinsi Kalimantan Selatan dibuka di Kabupaten Barito, Kuala. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Kita ke informasi seputar ibadah haji 2026. Saudara jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 11 Debarkasi Banjarmasin tiba di kawasan Asrama Haji Kota Banjarbaru pada Jumat siang 19 Juni. 2 jemaah haji dilaporkan masih harus mendapatkan perawatan intensif di Madinah, sementara total akumulasi jemaah yang sudah kembali mencapai 3.900 orang lebih. Ratusan jemaah yang tergabung dalam Kloter 11 ini merupakan rombongan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Banjar. Dari data manifest, jumlah jemaah sekaligus petugas Kloter 11 saat keberangkatan berjumlah 359 orang. Namun pada prosesi kepulangan, jumlahnya berkurang 354 orang. Karena 2 jemaah mutasi keluar kloter dan 2 jemaah masih dalam kondisi sakit, sehingga harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Madinah. Serta 1 jemaah asal Kabupaten Hulu Sungai Utara meninggal. Hari ini ada kurang, ada 2 yang mutasi keluar, kemudian ada yang sakit,
masih dirawat di rumah sakit dan nanti pulangnya di kloter berikutnya jika sembuh. Mudah-mudahan cepat sembuh beliau. Kemudian kemarin ada 1 orang yang meninggal dunia pasca musnah. Seorang jemaah haji Suri sangat bersyukur lantaran bisa kembali pulang ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat. Pelayanan yang diberikan oleh petugas juga dinilai sangat baik, mulai dari perjalanan, prosesi ibadah di tanah suci, hingga proses pemulangan. Kan panas, ada panasnya. Jadi berangkat sama siapa Pian nih? Sama ibu. Alhamdulillah senang. Senang Pak ya? Walaupun di sana kan senang juga ya Pak. Melakukan ibadahnya gitu Pak ya? Pelayanannya bagus aja Pak? Alhamdulillah. Dengan kedatangan rombongan kloter 11 ini, maka total jemaah maupun petugas haji yang sudah tiba di debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 sampai kloter 11 menyentuh angka 3.944 orang. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibuka di kawasan halaman 5 Desember Marahaban, Kabupaten Barito Kuala. Tidak hanya menjadi sarana syiar Islam semata, ajang ini saudara diharapkan mampu berdampak signifikan bagi perekonomian daerah. Lantunan musik marching band turut memeriahkan upacara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Agenda ini digelar di lapangan 5 Desember Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Sabtu malam. 13 kafilah dari kota dan kabupaten sekalsel dengan total 783 peserta ambil bagian dalam parade kafilah anggun. Dengan mengenakan busana daerah serta atribut khas masing-masing wilayah, para kafilah berjalan melewati panggung utama yang disambut masing-masing kepala daerah. Proses pembukaan MTQ ke-37 ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Selatan, didampingi Bupati Barito Kuala selaku tuan rumah. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Muhyiddin menegaskan kepada seluruh Dewan Hakim dan juri agar tetap suportif dalam memberikan penilaian objektif. Ia juga mengimbau agar momentum MTQ tidak sebatas seremonial, melainkan menjadi pemantik bagi generasi muda agar gemar membaca Al-Quran. Tadi kita menghimbau kepada Dewan Hakim, Dewan Juri supaya sportif. Karena yang dilombakannya adalah Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran ini dimain-mainkan. Maka ini akan menjadi dosa kepada kita kalau itu Dewan Hakim dan Jurinya tidak sportif. Dan bagi kafilah, baik itu Qari dan Qari'ah, mudah-mudahan dengan niat membaca Al-Quran, mudah-mudahan itu jadi syiar bagi agama Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Sementara itu, usai 16 tahun menunggu lama, Kabupaten Barito Kuala kembali dipercaya menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi. Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi bilang penunjukan ini menjadi kehormatan sekaligus amanah besar bagi daerah yang dipimpinnya. Tak hanya menjadi ajang syiar keagamaan, pemerintah daerah juga berharap penyelenggaraan MTQ ini mampu mendorong perputaran ekonomi mikro dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Rasa bersyukur dan kehormatan yang sangat besar karena kita tahun ini dapat sebagai tuan rumah. Selain menjadi motor perputaran ekonomi, acara pembukaan MTQ di Batola ini juga menyajikan hiburan religi bagi warganya. Suasana acara pun semakin meriah saat penyanyi pop religi nasional Opik naik ke atas panggung. Alunan musik syahdu bernuansa religi sukses menghibur ribuan warga. Kami sebagai warga Barito Kuala merasa sangat bangga dan ikut serta memeriahkan dan mendukung MTQ Provinsi Kalimantan Selatan di Barito Kuala. Rangkaian acara berlangsung selama 6 hari. Ratusan peserta akan saling berlaga menampilkan kemampuan terbaik
guna merebut tiket emas mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Saida Aisyah, Kompas TV, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saudara, musabakah tilawatil Quran ke-34 tingkat Kota Pontianak tahun 2026 digelar di Taman Alun Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat. Ajang ini, saudara, diikuti 269 peserta dari 7 kategori lomba, baik putra maupun putri. MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak dibuka dengan defile kafilah perwakilan 6 kecamatan sekota Pontianak. Ajang ini diikuti 269 peserta, dimulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga penyandang disabilitas tunanetra. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono berharap Qori-Qoriah terus meningkatkan prestasi hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Wali Kota juga meminta para Dewan Hakim dan pengawas bisa menjaga objektivitas serta kualitas penilaian bagi para peserta. Kegiatan MTQ tingkat Kota Pontianak yang ke-34. Ini persiapan, ini hasil seleksi tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu di 6 kecamatan. Nah, sekarang tingkat Kota Pontianak. Nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara bulan Agustus ya. Dan tahun depan Kota Pontianak menjadi tuan rumah untuk yang ke-35. Kita sudah akan mempersiapkan sematang mungkin, semeriah mungkin, karena pasti peserta dari daerah akan banyak datang ke Kota Pontianak. Terdapat 7 cabang lomba yang akan dipertandingkan, baik kategori putra, putri maupun usia emas, yakni tilawah, qiraat sab'ah, hifzil Quran, syarhil Quran, fahmil, khotil Quran, dan karya tulis ilmiah hadis. Baik dari cabang-cabang yang dulunya ada sebagian cabang yang tidak kami kirim ke provinsi. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini semua cabang insya Allah kita ikuti. Dan diambil dari kecamatan per kecamatan. Jadi semua cabang, seluruh cabang ada dilombakan di setiap kecamatan. MTQ kali ini berlangsung dari 19 sampai 23 Juni 2026. Tidak hanya di Taman Alun Kapuas, rangkaian lomba juga diselenggarakan di Aula Lingkungan Kantor Wali Kota, Bapperida, dan Masjid Al-Khalifah. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi berikutnya, saudara, memperingati Hari Lingkungan Hidup, pemuda peduli lingkungan asri dan bersih menginisiasi aksi bersih pantai di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini, saudara, melibatkan pelajar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah kota. Aksi gotong royong bersih pantai dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup berlangsung di Pantai Sepinggan Bandara Lama Balikpapan pada Minggu pagi. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian generasi muda terhadap kebersihan pesisir dan diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Aksi ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kota Balikpapan serta PLN Nusantara Power UP Kaltim Kaltara. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio menyebut, pemerintah kota telah mengeluarkan regulasi berupa perwali dan perda terkait pemilihan sampah serta pembatasan penggunaan plastik sebagai pembungkus. Perda ini bertujuan mengurangi limbah sampah khususnya sampah plastik di TPA hingga 50%, sementara sampah organik rumah tangga dapat diolah sebagai kompos hingga magot. Kita mengikuti acara bersih pantai dalam rangka Hari Lingkungan Hidup yang diinisiasi oleh pemuda peduli lingkungan yang asri dan bersih, dibantu oleh PLN Nusantara di bawah pengawasan Balai Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan ini sudah kesekian kali bentuk kepedulian anak-anak muda untuk melakukan bersih pantai, meskipun di pemerintah kota sudah ada orang yang mempunyai tugas, tetapi ini tanggung jawab dari kita bersama. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Secara pribadi dan secara organisasi kami sangat mendukung sekali atas aktivitas seperti ini gitu ya, karena hal kecil yang bisa kita kontribusikan untuk melestarikan lingkungan itu akan sangat bermanfaat buat anak cucu kita. Dengan adanya gerakan ini diharapkan kesadaran masyarakat Balikpapan terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat sehingga lingkungan kota yang bersih dan sehat dapat terwujud.
Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, rangkaian kegiatan Gerbek Suro tahun 2026 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat berlangsung meriah. Kegiatan yang dipusatkan di halaman parkir Stadion Kridasana oleh Paguyuban Jawa Kota Singkawang ini digelar dari 20 hingga 27 Juni. Arakan Gunungan, Cakil, dan Purnakawan, Festival Seribu Belangkon dan Tarian Adat Jawa, serta banyak lagi lainnya, memeriahkan kirab budaya Gerbek Suro di Kota Singkawang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Singkawang, Chai Cuimi. Di hadapan ribuan pengunjung, Wali Kota memuji pagelaran kirab budaya Gerbek Suro. Baginya, hal ini semakin memperkuat nilai toleransi dan daftar agenda wisata budaya daerah. Kerukunan masyarakat kita adalah kebahagiaan yang terbesar yang saya rasakan. Penghargaan yang kami terima, saya hanya mewakili masyarakat untuk menerima penghargaan Kota Toleransi. Karena yang kerja keras itu adalah Bapak Ibu semua masyarakat Kota Singkawang. Chai Cuimi juga berharap dengan lebih dari 50 stand UMKM serta ramainya pengunjung akan memberikan dampak signifikan terhadap roda perekonomian Kota Singkawang. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Balangan siapkan nonton Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan dengan serangkaian informasi lain di Kompas Pagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Kita ke informasi seputar olahraga. Saudara, pengurus Mixed Martial Arts atau MMA Kalimantan Barat menggelar Exhibition Night 2026. Selain untuk menjaring bibit atlet berprestasi, ajang ini juga untuk mempopulerkan olahraga MMA kepada masyarakat Kalimantan Barat. Beberapa petarung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Exhibition Night 2026 yang digelar oleh Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Art atau IBCA MMA Kalbar. Ajang ini mempertandingkan berbagai kategori usia, mulai dari usia dini atau youth, remaja hingga dewasa. Peserta bertanding pada kelas stand-up fighting dan pool MMA amatir. Selain menjadi ajang silaturahmi, event ini juga menjadi wadah untuk mengasah kemampuan para atlet serta menambah jam terbang sebelum mengikuti kejuaraan yang lebih tinggi, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap olahraga MMA yang kini semakin berkembang. Bela diri IBCA MMA sendiri yang pada hari ini mungkin di Kalbar belum terlalu familiar bagi masyarakat. Nah, kebetulan ini juga baru tergabung di KONI juga kan belum lama, belum 5 tahun. Jadi artinya IBCA ini kan adalah Indonesia Bela Diri Campuran, artinya seluruh materi bela diri yang ada silat, judo, karate dan lain-lain bisa bersatu bersama di sini. Nah, makanya pada hari ini kami buat kelas namanya eksibisi dan promosi, tujuannya adalah untuk memperkenalkan tentang IBCA ini sendiri kepada masyarakat Kalimantan Barat. Salah satu peserta termuda, Muhammad Zidanta Novatama, mengaku senang dapat mengikuti ajang ini karena menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding. Muay Thai sama MMA, tarung derajat. Habib Nurmagomedov. Ray. Seru. MMA Kalbar berharap ajang ini dapat melahirkan lebih banyak atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional, sekaligus memperkuat persiapan kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, saudara, usai sukses menggelar kejuaraan provinsi, Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalimantan Barat akan kembali menggelar ajang tinju amatir untuk mendongkrak prestasi atlet. Ajang tersebut, saudara, dijadwalkan digelar pada Agustus 2026 sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi. Pengurus baru Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalimantan Barat masa bakti 2025-2029 resmi dilantik.
Di sela-sela pelantikan, Pertina Kalbar menyampaikan akan kembali menggelar ajang tinju amatir untuk mendongkrak atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalbar. Kompetisi bertajuk Liga Tinju Amatir ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Kami akan menyiapkan beberapa event di Kalimantan Barat yang pada saat ini kita sudah gelar Kejurprov untuk semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin nanti bulan Agustus juga ada event yang kita siapkan yang kita kasih nama Liga Tinju Kalimantan Barat, agar petinju-petinju yang selama ini yang sudah berlatih dapat menyalurkan hasil latihannya itu di kejuaraan yang akan kita buat ini. Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalbar berharap pengurus baru mampu menjalankan roda organisasi sesuai aturan yang ada, dan yang terpenting Pertina bisa meloloskan atlet ke PON dan event multi internasional lainnya. Kami tentu dari KONI Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik karena pada hari ini telah dilantik para pengurus Pertina Kalimantan Barat dan mereka siap bekerja di bawah bimbingan ataupun komandannya yang baru, ini sahabat saya yang selalu energik mengurus tinju, Pak Deriawan, Bambang Deriawan. Saya kira kami tetap mengikuti perkembangan tinju di Kalimantan Barat dan harapannya bisa meloloskan atletnya di PON nanti dan event-event multi-event internasional. Pertina Kalbar memastikan siap membangkitkan kembali gairah tinju agar mampu bersaing ke tingkat yang lebih tinggi dengan menggelar pertandingan rutin secara berkelanjutan termasuk konsistensi proses pembinaan. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, tindak lanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait fasilitasi nonton bersama Pesta Sepak Bola Dunia. Pemerintah Kabupaten Balangan menggandeng stasiun TV pemegang hak siar resmi. Koordinasi dilakukan guna mematangkan seluruh persiapan teknis kegiatan agar dapat dinikmati secara aman dan meriah oleh masyarakat Bumi Sanggam. Dalam surat edaran Mendagri, pemerintah pusat mengimbau agar seluruh kepala daerah di Indonesia turut memfasilitasi serta mendukung jalannya agenda nonton bersama di wilayah masing-masing. Merespons instruksi tersebut, rapat koordinasi digelar dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Adinor bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Saipuddin Tailah. Agenda ini turut dihadiri oleh tim manajemen stasiun TV pemegang hak siar dan sejumlah perwakilan SKPD teknis terkait. Disepakati bahwa pusat kegiatan nonton bersama akan ditempatkan di kawasan Taman Sanggam, Kota Paringin. Pemkab Balangan juga merencanakan agar transmisi siaran pertandingan sepak bola ini dapat dipancarkan hingga ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Balangan. Dan kita menyepakati bahwa kegiatan nonton bareng dilaksanakan di pusat Kota Paringin, Kabupaten Balangan, karena disinilah kita harapkan nanti para penggiat UMKM bisa menawarkan produknya pada kegiatan-kegiatan nonton bareng ini. Dan kita tadi mengambil kesepakatan bahwa kegiatan nonton bareng dilaksanakan di ruang terbuka hijau Sanggam, Kabupaten Balangan. Selain bertujuan untuk memberikan wadah hiburan yang positif bagi masyarakat, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai strategi menggerakkan sektor ekonomi kreatif sekaligus menstimulus aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Rencana ini disambut hangat dan antusias warga maupun para pelaku usaha. Saya sangat mendukung adanya kegiatan NOBA yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY. Adanya kegiatan ini akan berdampak positif, khususnya saya sebagai pelaku UMKM lokal. Yang mana kegiatan seperti ini akan meningkatkan penjualan semakin besar. Dan juga saya berharap adanya kegiatan ini akan terus rutin dilaksanakan. Warga juga berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin berbagai event besar lainnya guna menumbuhkan semangat sportivitas sekaligus menciptakan ruang kebersamaan yang aman dan rekreatif bagi warga Banua. Kompas TV, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kompas Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi.
Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi edisi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Inilah detik-detik pelaku bernama Lamani 46 tahun memegang senapan angin ditemani 2 orang rekannya. Mereka terekam kamera pemantau saat mencari korban yang merupakan tetangga. Dalam keadaan mabuk, pelaku mendapati korban di rumah keluarga. Sempat cekcok, pelaku langsung menembak korban hingga peluru bersarang di paha kiri. Korban saat itu pula langsung dilarikan ke Rumah Sakit A.W. Syahrani. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam 13 Juni lalu di Jalan Karya Baru RT 10 Sempaja Selatan. Polisi bilang peristiwa ini dipicu rebutan lahan parkir. Pelaku diamankan usai babak belur di amuk massa dan mengalami luka serius hingga dilarikan ke rumah sakit yang sama. Pelaku merupakan residivis kasus penganiayaan yang baru keluar dari penjara. Motif pelaku diduga karena tidak terima lahan parkirnya dikelola korban saat dirinya mendekam setahun di penjara. Motifnya sebetulnya dendam lama. Jadi pelaku ini dulunya berkuasa di parkiran, melakukan pengelolaan parkiran di Migacoan yang ada di Waitasim. Kemudian setahun yang lalu pelaku ini ada melakukan tindak pidana, kemudian dia menjalani hukuman sekitar setahun lebih. Nah, pada saat dia di dalam penjara, si korban inilah yang mengelola parkiran itu. Nah, tiba-tiba sekarang pelaku ini baru keluar dari penjara, kemudian cekcok, mungkin terkait motifnya kalau menurut kami adalah bagi hasil. Korban Rusli 47 tahun menjalani operasi pengangkatan proyektil senapan angin di pahanya dan dirawat 1 minggu di Rumah Sakit A.W. Syahrani. Pada Sabtu sore 20 Juni korban membaik dan dipulangkan dijemput keluarga. Pihak keluarga menuntut pelaku dihukum sesuai perbuatannya meski sebelumnya keluarga pelaku meminta damai. Cari sepupu saya itu bawa senapan. Nggak ada dengar masalah sebelumnya? Nggak ada. Korban dengan pelaku hubungannya apa? Teman. Teman ya? Iya. Pelaku tinggal di dekat situ juga? Pelaku di RT sebelah, sepupu saya itu di RT sebelah. Cuman satu RT, cuman sepupu saya ini tinggal di RT 10. Kejadiannya di RT 10? Iya. Bu, untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Bu? Saat ini ya, hitungannya baru selesai operasi kan. Hari ini boleh keluar. Saat ini pelaku dilaporkan juga sudah dipulangkan dan masih mendapat perawatan intensif akibat luka serius. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Ex-ketua pelaksana The Bon Kaltim, Zairin Zain, divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus korupsi dana The Bon Kaltim. Meski dalam pembacaan putusan, hakim tidak menemukan adanya kerugian negara. Zairin tetap divonis bersalah karena menerima honorarium 219 juta rupiah meski sudah dikembalikan ke negara. Hakim menilai organisasi The Bon tersebut juga tidak sesuai aturan yang ada, sehingga dana hibah yang diterima dari Pemprov Kaltim melalui Dispora senilai 30,9 miliar rupiah pada tahun 2023 dianggap menyalahi. Jatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan catatan apabila ada denda yang sudah tidak bayar, saya menjalani pidana penjara selama 8 bulan ya. Kuasa hukum Zairin Zain menyebut, dalam kasus ini unsur korupsi justru tidak terpenuhi, lantaran Zairin terbukti tidak menyebabkan adanya kerugian negara dan memperkaya diri. Pihaknya pun akan pikir-pikir selama 7 hari apakah nanti akan mengajukan banding. Korupsi itu harus ada kerugian negara, unsur esensialnya di situ. Tanpa kerugian negara yang dikatakan tadi oleh majelis yang dalam persidangan tadi yang menyatakan tidak ada uang pengganti, tidak ada kerugian. Menurut hakim tidak ada kerugian. Nah kalau tidak ada kerugian, ya tidak ada korupsi. Ya tidak ada korupsi itu. Logikanya begitu. Yang dikembalikan 200 juta sekian itu kan? Itu honor Pak. Itu honornya terdakwa yang dia terima selama ini. Itu Hasil kerja. Hasil kerjanya sebagai kepala itu, sekretariat itu, kepala pelaksana itu. Dan bukan cuma dia, banyak.
Sementara itu, ex-Kadispora Kaltim Agus Harikesuma divonis 2 tahun 6 bulan penjara meski tidak terbukti korupsi. Vonis tersebut dijatuhkan lantaran menyalahi kewenangannya menerima honorarium 219 juta rupiah meski sudah dikembalikan saat penyidikan. Kuasa hukum Agus Hari menyebut putusan ini aneh lantaran kliennya tidak terbukti korupsi. Setelah pikir-pikir, masih ada waktu 7 hari untuk melakukan upaya apakah kami banding atau menerima. Kami akan koordinasi dulu dengan pihak prinsipal apa beliau menerima atau tidak. Tadi di dalam putusan Pak. Tapi yang jelas seperti apa yang disampaikan oleh kawan kami tadi itu, esensi daripada perkara ini adalah kerugian negara. Iya. Dan dalam putusan hakim pun tidak ada kerugian negara. Jadi kalau menurut kami putusan yang aneh. Pak Agus, ada yang mau disampaikan Pak? Atas putusan tersebut, kuasa hukum ex-Kadispora akan mengambil langkah pikir-pikir selama 7 hari apakah akan mengajukan banding. Rijal Mustafa, Jasmin Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Tuntutan mahasiswa agar 11 anggota DPR RI Dapil Kalsel datang untuk berdialog langsung dalam aksi mereka pada Jumat 19 Juni 2026 tak terpenuhi. Seluruh wakil rakyat tersebut tidak ada yang hadir dengan alasan bertepatan dengan agenda kedinasan yang telah terjadwal. Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpia Rahman bilang, anggota DPR RI Dapil Kalsel meminta maaf dan meminta agar hasil dialog dan tuntutan mahasiswa dikirimkan untuk ditindaklanjuti di tingkat pusat. Namun demikian, dengan penuh rasa hormat dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, saya menyampaikan bahwa tidak dapat hadir secara langsung pada agenda audiensi tersebut. Hal ini dikarenakan pada waktu yang bersamaan, saya harus menunaikan tugas kedewanan negara yang telah dijadwalkan sebelumnya, yaitu persiapan kunjungan kerja dan rapat tim perumus Undang-Undang Perampasan Aset. Merespons hal tersebut, mahasiswa menyatakan kecewa dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Hari ini mahasiswa dan juga masyarakat Kalimantan Selatan menyatakan sikap bahwa masih tidak percaya dengan yang namanya DPR RI Dapil Kalimantan Selatan. Karena kami ingin benar-benar berdialektika, kami ingin benar-benar berdialog dengan yang namanya perwakilan. Dalam aksi ini, mahasiswa menaburkan bunga melati pada foto anggota-anggota DPR RI Dapil Kalsel sebagai bentuk kekecewaan. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aksi gotong royong bersih pantai dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup berlangsung di Pantai Sepinggan Bandara Lama Balikpapan pada Minggu pagi. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian generasi muda terhadap kebersihan pesisir dan diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Aksi ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kota Balikpapan serta PLN Nusantara Power UP Kaltim Kaltara. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio menyebut pemerintah kota telah mengeluarkan regulasi berupa perwali dan perda terkait pemilihan sampah serta pembatasan penggunaan plastik sebagai pembungkus. Perda ini bertujuan mengurangi limbah sampah khususnya sampah plastik di TPA hingga 50%, sementara sampah organik rumah tangga dapat diolah sebagai kompos hingga magot. Kita mengikuti acara bersih pantai dalam rangka Hari Lingkungan Hidup yang diinisiasi oleh pemuda peduli lingkungan yang asri dan bersih, dibantu oleh PLN Nusantara di bawah pengawasan Balai Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan ini sudah kesekian kali bentuk kepedulian anak-anak muda untuk melakukan bersih pantai, meskipun di pemerintah kota sudah ada orang yang mempunyai tugas, tetapi ini tanggung jawab dari kita bersama. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Secara pribadi dan secara organisasi kami sangat mendukung sekali atas aktivitas seperti ini gitu ya, karena hal kecil yang bisa kita kontribusikan untuk melestarikan lingkungan itu akan sangat bermanfaat buat anak cucu kita. Dengan adanya gerakan ini diharapkan kesadaran masyarakat Balikpapan terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat sehingga lingkungan kota yang bersih dan sehat dapat terwujud.
Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas pagi hari ini. Saya Vita Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.